أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sudah. Shadaqallahul azim. Oke, baik. Sekarang saya minta praktik mengajar aja dulu. Sebentar aja, buat aja gimana membuka pembelajaran, lalu inti menutup, singkat aja, sekitar 5 menit aja udah. Coba diperagakan. Kalau ada pakai media boleh desain medianya. Cuman anggap saja pilih memori muridnya gitu. Punya radio aja ya. Pokoknya diperagakan aja. Jadi 5 menit selesai tahap. Nampak apa tahapan pembukaan, bagaimana tahapan-tahapan pembelajarannya. Anggap saja ada murid di depan, tapi dia tahapan-tahapannya di skip gitu, Pak. Diberi memori gitu. Oke, paham ya? Untuk melihat bagaimana Bapak Ibu menerapkan pembelajaran tentu sesuai dengan ilmu ajar. Ada yang sudah diupload di sistem. Coba saya lihat ini dulu. Bapak Ibu buat apa Hariman di sini hidup lapang dengan berbagai model PBL dengan berbagi. Kalau Bu LP hidup lapang dengan bagi zakat main. Pak Rofi di sini kisah hijrah. Sementara Bu Sitiwati zakat. Silakan mulai dari lanjut Pak siapa lagi? Pak Rofi silakan. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu tolong diperhatikan kerapian pakaiannya. Dan jika ada sampah di sekitar anak-anak Bapak,
di laci ataupun di bawah mejanya tolong diambil dulu dan dibuang ke tong sampah. Untuk lebih semangatnya, sebelum kita berdoa, kita melakukan ice breaking terlebih dulu ya anak-anak. Silahkan semuanya berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang. Baiklah, kepada ketua kelas tolong dipimpin doanya. Untuk meningkatkan rasa kecintaan kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Anak-anak Bapak dimohon untuk berdiri kembali. Indonesia tanah airku. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, terlebih dahulu sebelum materi pembelajaran Bapak sampaikan, Bapak akan mengambil absen dulu. Adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Adakah di antara anak Bapak ini yang ingat apa materi kita minggu lalu? Ya, bagus sekali. Yaitu tentang tanda-tanda usia balik. Baiklah, adapun materi pelajaran kita hari ini adalah tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Adapun tujuannya, setelah kita belajar nanti, anak-anak Bapak mampu menjelaskan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Selanjutnya, anak-anak Bapak juga mampu menceritakan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, adakah anak-anak Bapak ini yang tahu apa artinya hijrah? Tahukah anak-anak Bapak ini apa penyebabnya Nabi itu hijrah ke kota Madinah? Oke, masih banyak di antara anak Bapak yang belum tahu. Oleh sebab itu, Bapak akan menyajikan sebuah video pembelajaran tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Anak-anak Bapak dimohon untuk mengamati video pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, siapa yang mau memberikan tanggapan terhadap video pembelajaran tersebut? Bagus sekali, kita berikan tepuk tangan. Sekarang kita akan buat kelompok. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya dan Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan mohon untuk berdiskusi dengan baik. Selanjutnya, silakan anak-anak Bapak duduk dengan rapi, bekerja sama. Sudah selesai? Baik. Silakan kepada kelompok yang mau mempresentasikannya. Yang pertama untuk menampilkan hasil diskusinya siapa? Oh ya, kelompok 1 silakan. Bagus sekali. Kasih tepuk tangan. Adakah di antara anak-anak Bapak ini yang mau menambahkan hasil diskusi dari kelompok 1? Oh ya, terima kasih. Semua kelompok sudah tampil. Dapat Bapak perjelas lagi bahwa hijrah adalah pindah dan Nabi Muhammad SAW itu pindah dari kota Mekah ke kota Madinah itu disebabkan setidaknya 3 hal. Yang pertama, Nabi itu pindah karena tekanan kafir Quraisy. Kemudian yang kedua, karena terjadinya Bai'atul Aqabah.
dan permintaan dari masyarakat Madinah agar Nabi pindah bersama mereka ke kota Madinah. Kemudian yang ketiga, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala telah turun untuk memerintahkan Nabi agar pindah ke kota Madinah. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita simpulkan, terlebih dahulu silahkan kerjakan asesmen formatif ini. Kalau sudah siap, tolong dikumpulkan. Anak-anak Bapak tidak boleh contek-contekan ya. Bekerja harus jujur. Sudah siap? Sudah, silahkan dikumpulkan. Tolong ketua kelas kumpulkan lembar asesmen formatif teman-temannya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silahkan. Jadi itulah kesimpulan materi pelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak Bapak belajar hari ini? Alhamdulillah, sangat menyenangkan. Baik anak-anak Bapak sekalian, materi kita minggu besok adalah hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Bapak berharap anak-anak Bapak membaca buku yang sudah Bapak pinjamkan di rumah agar anak-anak Bapak mudah memahami saat kita belajar minggu depan. Mungkin itu saja dulu materi pembelajaran kita hari ini. Bapak tutup dan kita ucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sudah selesai. Saya sudah memberikan, mengamati, mendengar dan menyimak dan melihat modul apa yang Bapak Ibu tulis. Ya. Ya, gimana itu? Makanya tolong dilihat instrumen penilaian. Coba, dibaca. Kirim itu. Tadi baca Pak Ibu? Kok nggak dijawab? Nggak dibaca? Tidak Pak. Nggak ada yang baca. Pantasan itu kesalahan besar itu. Kalau nggak dibaca kan saya bilang amati. Maksud saya yang di grup kemarin itu kan. Silakan dilihat instrumen, siapkan. Sudah berapa enaknya itu sudah dijelaskan, sudah dikasih kisi-kisinya. Misalnya, bahwa praktek ini mengajukan pertanyaan pemantik serta melakukan asesmen awal. Ada tadi yang melakukan asesmen awal? Asesmen awal melalui pertanyaan, Pak. Masih bisa begitu? Bisa Bapak bedakan. Apa guna asesmen awal? Coba saya tanya. Apa guna asesmen awal dalam kurikulum Merdeka? Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, Pak. Pertanyaan tadi itu bisa itu langsung membedakan. Saya dengar tadi itu bukan asesmen awal yang Pak buat itu. Yang Pak buat itu tadi itu pernyataan pemantik itu. Jadi asalnya tidak diperagakan. Silakan dikasih tes. Boleh juga praktek, boleh juga wawancara, boleh juga pertanyaan lisan, tapi memang ya pertanyaan lisan itu harus bisa mencakup, membedakan kesemuanya. Nah, tidak ada yang melakukan itu. Berarti tidak bisa dong dinilai 4, kan? Dinilai maksimal. Menampilkan aspek motivasi sesuai prinsip merdeka. Coba prinsip merdeka belajar. Saya tanya sekarang. Langsung kita wawancara. Apa yang paling prinsip dalam kurikulum merdeka ini? Kalau Pak Ariman, apa? Kalau menurut saya, Pak, prinsip yang paling mendasar dalam kurikulum merdeka adalah tujuan pembelajarannya lebih menekankan pada pembentukan karakteristik peserta didik, Pak. Moral peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kalau dalam kurikulum sebelumnya, kurikulum di 13 juga begitu. Malah ada sikap. Sekarang nggak ada wajib sikap. Dulu ada KI 1, KI 2. Lebih hebat lah yang dulu lagi. Coba, Bu Elpianora, apa prinsip kurikulum merdeka yang paling menonjol dan membedakannya dengan kurikulum sebelumnya? Yaitu merupakan
yaitu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan dalam satuan pendidikan, Pak. Pak Ropi. Ya, Pak. Kalau menurut pendapat saya, Pak, teori belajar yang berpusat pada peserta didik, Pak. Artinya student center, Pak. Jadi teori belajar ini meyakini bahwa peserta didik adalah subjek yang aktif dalam proses pembelajaran, Pak. Jadi kalau seorang guru itu hanya sebagai fasilitator atau memfasilitasi peserta didik saja, Pak, untuk menggali kemampuan mereka, Pak. Menghambakan diri istilahnya, Pak, kepada peserta didik. Apa yang menjadi khas di kurikulum Merdeka? Dari dulu juga begitu kok. Kurikulum 2013 saintifik itu juga berpusat siswa. KTSP juga berpusat siswa dengan CTL-nya. Sama kok. Jadi apa yang menjadi ciri khasnya? Jadi prinsip Profil utamanya. Pancasilanya, Pak. Bu Sitiawati. Yang menjadi kurikulum Merdeka ini tentang pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Kenapa ya diferensiasi? Nah, itulah gunanya asesmen awal itu, Pak, untuk melihat kemampuan peserta didik ini bagaimana arahnya, bagaimana untuk melihat potensi peserta didik ini nanti bisa dikelompokkan dalam pembelajaran. Jadi tadi apa yang Ibu lakukan tadi? Karena ini saya kan Pak model pembelajarannya PBL, jadi tidak menerapkan pembelajaran itu yang masalah itu lagi. Nah, jadi tidak paham, konsep tidak paham, maka pada akhirnya pertanyaan poin ini pun tidak bisa juga dikasih nilai 4 dalam konteks ini. Sebenarnya sudah benar, tapi tidak berpisah-pisah Ibu Bapak menjawabnya. Prinsip Merdeka Belajar itu yaitu karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Sekarang itu dia harus berpusat kepada peserta didik sesuai dengan karakternya. Oleh karena itu pembelajarannya harus menerapkan berdiferensiasi. Terserah mau model apa Bapak Ibu, mau PBL, mau PJBL, mau apapun namanya, harus berdiferensiasi. Titik. Nah, itu keliru Ibu tadi itu. Ibu udah paham kan? Ibu tahu definisinya, tapi tak ngerti penerapannya. Di PBL pun mesti berdiferensiasi. Walaupun memang saya juga heran juga Kementerian Agama sekarang buat Bapak Ibu kemarin dituntun membuat tugas belajar PBL, PJBL, diferensiasi seolah-olah diferensiasi tersendiri. Keliru. Yang kurikulum Merdeka itu mesti diferensiasi. Itulah bedanya dari sebelumnya. Kurikulum 13 nggak dikenal diferensiasi. TSP tidak ada tapi tidak menjadi penekanan utama kan. Secara teori kan dari dulu kita tahu itu diferensiasi itu. Different individual istilahnya. Dalam pembelajaran mesti ada melihat karakteristik peserta yang berbeda-beda. Tapi tidak seperti sekarang yang detail diterapkan. Dan lagi-lagi saya melihat Bapak Ibu tidak menerapkan itu. Tadi saya lihat ada Bu Elpia di apanya ada di apa di modul ajarnya beliau sudah mengarah ke situ berkelompok itu ya. Tapi sayangnya hilang pula PBL Ibu. Dia buat make and match. Sudah ada ini berdasarkan kemampuan. Tapi tidak ada Ibu buat PBL-nya. Hilang pula PBL-nya. Katanya PBL buat make and match. Tapi kok nggak ada PBL. Keliru juga lagi. Satu lagi PBL. Yang PBL itu apa sih PBL itu? Saya melihat Bapak Ibu tidak ada yang tuntas bagaimana yang PBL itu. Tahapan PBL pertama apa? Orientasi peserta didik, Bang. Pak. Coba Pak Rofi gimana cara orientasi masalahnya? Baik Pak. Jadi kalau PBL itu Pak, kita Jangan dijelaskan. Saya minta yang tadi. Gimana tadi Bapak menerapkan yang tahapan pertama, orientasi masalah? Coba gimana cara menerapkannya? Dalam mengajar tadi gimana? ya saya memberikan
semacam apa Pak? Persepsi, kemudian ada di situ motivasinya Pak. Kok itu pula? Tapi orientasi masalah. Kok persepsi lagi? PBL langkah pertama adalah orientasi masalah. Ini gimana cara orientasi masalah tuh? Ya, tadi Pak saya tampilkan video Pak. Jadi dari video itu anak mengamati. Ceritakanlah apa masalah video itu. Sekarang ceritakan dulu. Masalah video itu apa? Di video itu Pak dibahas tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Kemudian Masalahnya apa? Masalahnya apa? Masalahnya apa? masalahnya dimunculkan di LKPD-nya Pak. Di LKPD itu dikasih. Coba Bu LP apa? Gimana orientasi masalah? Apa tadi Pak? Alah. Pak Ariman, apa orientasi masalahnya? Saya tadi Pak menampilkan sebuah video animasi Pak. Ada seorang anak yang memecahkan celengan, kemudian datang temannya. Karena ada anak ini punya uang, terus temannya ini berkata, kamu harus mengeluarkan zakat katanya. Terus diajaklah makan bakso, Pak. Kemudian sampai akhir nanti saya stop videonya, kemudian saya tanyakan pada anak, apakah informasi tentang zakat yang dikasih oleh teman dalam video tadi udah benar apa belum? Nah, anak, Pak, ada yang menjawab sudah, ada yang menjawab belum. Nah, untuk memecahkan masalah itu, bentuklah diskusi kelompok, Pak. Oke, misalnya sudah ketemu masalahnya, walaupun masih terlalu sederhana. Cuma tadi nggak nampak dari di Positivati. Apa masalahnya? Orientasi masalahnya tadi yang saya lakukan, Pak, saya memberikan sebuah permasalahan kepada anak ini, sebuah cerita Bapak Ali dengan tetangganya, Pak. Saya beri sebuah permasalahan, kemudian saya mengorganisasikan anak ini untuk berkolaborasi mendiskusikan permasalahan yang saya berikan. Ini masalah itu apa? Masalahnya apa tadi? Masalahnya apa masalahnya? Masalahnya saya membuat sebuah cerita, Pak. Cerita tentang Bapak Ali sebagaimana yang di LKPD saya, Bapak Ali tentang Bapak Ali memberi zakat kepada tetangganya. Itu apa masalahnya? Kemudian permasalahannya saya suruh anak-anak ini untuk menganalisis zakat. Tidak jelas masalah ibu. Buat cerita tetangga, masalahnya apa? Masalahnya Pak, saya memberikan permasalahan kepada anak ini, apa makna zakat dari cerita yang telah saya berikan. Tak masalah itu, apa masalahnya itu tuh? Jadi sulit ya. Jadi Bapak Ibu selama ini sudah biasa belajar teori ke teori, sehingga tidak bisa menghubungkan pembelajaran dengan masalah nyata. Sebenarnya kan ada juga di sini tadi penilaiannya itu bagaimana Bapak Ibu membuat pembelajaran bermakna, ya kan, sesuai dengan realita yang ada, kehidupan nyata, menunjukkan kemampuan mengkontekstualisasikan, mengintegrasikan materi dalam kehidupan nyata, berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama. Itu yang dari tadi saya lihat tidak sanggup Bapak Ibu membuatnya itu. Banyak. Jadi kalau PBL itu kasih masalah dulu, apa masalahnya? Dari masalah itulah mereka akan memecahkan. Dan jangan sekali-kali lagi Ibu berceramah. Tadi Bu LP tadi masih terjebak dalam ceramah. Jelaskan lagi, nggak ada lagi ceramah-ceramah. Ibu ceramah sekian panjang, baru Ibu buat berkelompok. Berkelompok balik, apa yang mereka kelompokkan? Itu juga balik yang diceramahkan tadi. Kan menghabis-habisan waktu saya. Jadi ceramah pertama itu hanya membuka wawasan saja. Bolehlah kasih masalah tadi kan, kasih pengertian. Baru mereka bekerja. Ketika mereka bekerja itu, barulah mereka belajar. Disitulah mereka belajar menemukan. Nanti bagian akhir baru Bapak Ibu kuatkan. Tadi Pak Ariman bagus juga. Awalnya mengelompok-kelompokkan saya lihat. Tapi Pak Ariman lupa. Bagian terakhir mengkonfirmasi. Jadi anak berkelompok saja begitu. Tampil, dihargai, selesai. Saya lihat juga di ajarnya juga begitu.
mana bagian guru itu pertama mengantarkan, bagian terakhir baru menguatkan, baru kita kuatkan mana-mana yang kurang. Contoh sederhana zakat tadi. Oke lah, tadi dibuat dari masalah bukan celengan makan bakso, tapi itu kan agak terlalu jauh juga, Pak. Apa ada begitu kehidupan nyata orang berzakat di bawah bakso, kan agak jauh kan. Saya kira tidak masalah nyata itu. Ini nampak kali dibuat-buatnya. Tapi coba ibu bapak kamu gambarkan ada orang bayar zakat, gambar membayar zakat ke masjid, gambar membayar zakat masjid ada kata itu berutang, masjid berutang misalnya, atau misalnya ada gambar orang pakai zakat pakai uang, ada orang zakat fitrah pakai beras, ada lagi gambar orang zakat fitrahnya menimbang, ada lagi pakai sukatan takaran liter. Itu kan menarik kan, memang nyata kan, ada di lapangan. Tanya anak-anak itu, halo, ayo, bagaimana siapa yang pernah melihat orang tuanya menolak zakat fitrah pakai uang? Ada yang pakai beras? Atau kamu bagaimana selama ini? Beras ke orang? Mana yang sebenarnya? Sama-sama benar, Pak. Mana yang lebih afdol? Misalnya kan? Kan nyata kan? Maka di situ rumusan pertama adalah sebenarnya apa sajakah barang yang dibolehkan untuk dizakat fitrahkan? Satu pertanyaan tuh. Satu masalah. Ada lagi tadi, ada orang membayar hutang ke anak yatim, zakat fitrah karena anak yatim. Gue gambarkan anak yatim, kasih kode. Atau kalau video, kalau tak ada video, ya Pak ceritakan. Ada orang kayak anak yatim. Atau mungkin ada dikasih gambar kan. Ada lagi misalnya orang berzakat fitrah ke masjid yang berutang. Masjid itu berutang, enggak orang enggak. Boleh enggak itu? Maka dari sini maka muncul pertanyaan berikutnya, ke siapa sajakah dibolehkan membayar zakat fitrah? Lagi-lagi ketiga lagi, ada orang menolak zakat fitrah malam Ramadan. Tanyakan anak itu. Ada pula zakat fitrahnya di 1 Syawal. Nah, ada pula zakat fitrahnya siang-siang Ramadan. Mana yang sebenarnya? Mana lebih afdol ini? Siang malam takbiran atau sebelum khutbah Idul Fitri? Nah, muncul pertanyaan berikutnya. Kapankah menolak waktu zakat fitrah? Kan jelas ada masalahnya. Baru mereka berkelompok, ada kelompok tentang waktu, ada berkelompok tentang cara, ada kelompok tentang barang yang dizakat fitrahkan. Diskusilah mereka. Terakhir ketika mereka presentasi, baru dia pertanyaan tadi. Kembali pertanyaan awal, masalah pertama. Gimana jadinya? Bolehkah dengan uang atau tidak boleh? Bolehkah ini? Boleh. Bagaimana cara menimbangnya? Begini. Kita jawab masalah yang pertama tadi. Balik ke masalah pertama. Itu yang PBL itu. Ada masalah, pecahkan masalah itu. Pada akhirnya mereka menjawab masalah pertama. Balik ke masalah pertama. Bolehkah anak yatim? Ternyata ditengok di daftar 8 asnaf. Tidak ada anak yatim. Dia tak boleh. Kita jawab kan? Jadi kasih dia masalah dulu, baru dia bekerja. Baru terjawab. Gitu. Waktu juga mana lebih afdol? Balik sudah mereka diskusikan. Kembali ke masalah tadi. Manakah yang lebih afdol? Manakah yang boleh, mana yang dilarang? Menarik kan? Menarik sekali. Itu yang PBL. Hijrah juga begitu, Bu. Coba hijrah itu. Apa yang masalah situ? Nabi hijrah. Apakah Nabi itu takut? Apakah Nabi itu pengecut? Kenapa sebenarnya zakat itu? Kenapa sebenarnya hijrah itu? Maka pertanyaan pertama adalah apakah alasan dari hijrah? Nah, begitulah pokoknya pada awalnya ada masalah. Kemudian mereka belajar, kembali mereka menjawab masalah awal itu. Banyak sekali guru-guru kita PBL itu dimaknai cuma sekedar kasih tugas kali si LKPD, yaitu namanya bukan PBL, Pak. Itu namanya adalah discovery. Discovery itu begitu. Buat kelompok A bahas ini ya, bahas waktu zakat, B tentang pengertian, C tentang dalil, ayo diskusi, tampil ke depan. Itu namanya discovery. Tidak ada masalah di situ. Dia cuma disuruh untuk
menemukan aspek-aspek indikator yang ada di materi. Ini kita compare, tapi sebenarnya compare ini semacam menguji. Sudah 2 bulan Bapak Ibu belajar, kira-kira dapat tidak sampai di mana pemahamannya. Endingnya bukan ini kan, endingnya nanti UKIN kan. Maka tolong nanti diperbaiki di UKIN. Ingat yang saya bilang ini. Termasuk tadi diferensiasi. Walaupun PBL kan bisa diferensiasinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kan banyak diferensiasi itu. Ada produknya, ada prosesnya, ada kesiapan belajar, silakan dipilih. Oke, ada lagi yang tadi menarik. Bapak sadar enggak? Ada juga penilaian itu. Kan saya bilang, Bapak Ibu baca enggak yang apa itu? Kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran berbasis aplikasi seperti penggunaan Google Drive, link, web link, Google Classroom. Ada kan? Poin 6. Nah, ada tadi yang membuat itu Bapak Ibu? Tidak, Pak. Nah, ada. Nah, berapa saya kasih mau nilai itu? Coba. 0 jadinya kan? Akhirnya dikasih nilai syafaat, kasih nilai 1 atau 2. Padahal sudah ada loh dikasih. Kenapa nggak buat? Namanya simulasi, bisa saja kan? Paling tidaknya nanti pas di akhir pembelajaran aja bilang, baik Ananda, besok untuk perjalanan ke depan, ini apa hari ini ada kasih tugas di rumah ya PR, itu silakan nanti di rumah pinjam HP orang tuanya ya. Ini linknya, terus gue akan tulis. Ini linknya ya. Apa linknya? Bitly ini misalnya. Catat ya, nanti dikerjakan di apa. Itu sudah Ibu buat dalam bentuk Google Form. Selesai kan? Terpenuhi ya pertanyaan tadi. Begitu loh. Jadi bisa diakal-akali sebenarnya kalau untuk mengambil nilai yang bagus itu. Jadi nggak ada semua. Oke, saya kira itu yang lain lagi moderasi beragama. Nak nampak tadi. Paling tadi nampak ada nasionalisme, apa lagu Indonesia Raya. Tapi menurut saya sih nanti tidak ada diminta instrumen penilaian Indonesia Raya. Menurut saya kalau Bapak Ibu nanti UKIN itu hanya 30 menit gitu, atau 20 menit, Indonesia Raya sudah berapa menit? Saya kira tidak mesti itu ya. Indonesia Raya itu kan dilakukan kan jam pertama kan. Bapak Ibu kan tidak disuruh di jam pertama. Terserah mau jam pertama, mau ke terakhir, mau di tengah. Saya kira tidak mesti pada jam pertama. Ayo. Allah Rabbi. Dah. Banyak catatan Bapak Ibu ini. Waduh, penting senangnya terus. Sekarang saya minta apa lagi? Tujuan pembelajaran. Apa beda tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini di modul ajar dengan tujuan pembelajaran pada kurikulum 13? Sama atau beda? Coba, Pak Ariman. Sama, Pak. Sama. Bu Elvia Nora? Sama Pak, tujuan pembelajaran. Sama. Sitiwati? Yang saya tahu Pak ya, tujuan pembelajaran itu saya dapatkan itu dari CP kalau kurikulum Merdeka ini Pak. Nanti ada kompetensinya dari situlah diambil. Sedangkan kalau kurikulum 2013 itu dapatnya dari tujuan pembelajaran itu dapatnya dari KD. Jadi pada akhirnya sama atau beda rumusannya nanti? Sama Pak. Sama. Pak Ropi? Sama Pak. Mana lah mau mencari, mau dikasih nilai Bapak itu. Masa sama sih? La 2 bulan belajar ini hasilnya ya. Sama aja TP kurikulum Merdeka sama ke-13.
Makanya salah aja juga dibuat. Salah memang. Akhirnya rumusan itu penerapannya itu tuh lah. Jadi kan ketika itu kan ada sakit, ada obat ini. Ya kan? Nah, sakit itu berarti ada alat ukur menandakan dia sehat, kan itu. Apakah yang sakit itu hasil belajarnya, bisa jadi sakit itu minat belajarnya, bisa jadi sakit itu keaktifan belajarnya, terserah. Tadi Bapak Ibu semuanya keempat-empatnya ingin melihat sakitnya itu adalah hasil belajar. Berarti oke, obatnya adalah tes. Mengukur sehat tak sehatnya berarti tes, kan begitu. Yang kedua obatnya apa? Obatnya ternyata semuanya tadi keempat-empatnya sama obatnya, PBL. Project Based Learning. Seharusnya kan macam-macam obatnya nih. Ada Based Learning, ada mungkin media pembelajaran, pakai PowerPoint, pakai Canva, ada yang mungkin pakai apa, menggunakan Jigsaw. Maka apapun obat ini harus ada alat ukurnya pula. Bagaimana prosedur penerapan obat ini. Nah, itulah tadi saya katakan observasi PBL itu. Lalu yang ketiga, si pasien, ya kan? Kalau rumah sakit, 6 siswa pasti diamati. Apa yang mau diamati di situ? Aktivitasnya. Terserah. Ada yang mengembangkan bagaimana aktivitas siswa dengan sesama siswa, aktivitas siswa dengan sumber belajar, aktivitas siswa dengan guru. 3 paling tidak. Oke ya, nggak apa-apa. Ini kompre. Dikatakan ini bukan ending, ini masih ujian pemanasan baru ini. Ya, untuk ini sebenarnya masih kategori formatif ini kan. Nah, untuk melihat bagaimana sampai di mana pekerjaan Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu. Tapi ternyata masih Bapak Ibu harus banyak belajar lagi lah. Memang belajar lagi dan dengan stres. Dapat tugas sudah stres. Ya kan? Dengan stres lah. Kita angsur-angsur aja lah. Udah ya, sudah jam 10 pun. Ya Pak. Pak. Mudah-mudahan berubahlah sesudah kompre ini. Yang saya tadi itu tolong diingat-ingat itu, nanti diperbaiki lagi. Ya Pak. IP5-nya dalam pembelajarannya juga modul ajar itu diferensiasi dan lagi dengan penilaian. Belum lagi tadi saya bertanya tentang HOT. Itu jalan dulu. Oke ya, terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama, tutup ya. Iya Pak. Pak.